Menarik nih, Bocor Alus membongkar ketiganya. Tim ses ketiga capres. Jadi semuanya satu sama sebetulnya. Kalau kemudian sekarang ada narasi bahwa hanya Prabowo lah yang curang. Ini Bocor Alus menemukan data dan fakta bahwa di tim Ganjar ada, di tim Anies pun ya ada. Caimin menggunakan perangkat desa, Ganjar pun sama, Prabowo tim-timnya juga yang diisukan main curang. Ya seperti itu. Bislah. Ini sebetulnya untuk kemudian pendidikan politik kepada kita bahwa ya ini satu sama. Jadi jangan mendiskreditkan yang satu, yang lainnya dilupakan padahal melakukan hal yang sama. Gitu loh. Kita dengarkan sama-sama ya. Ngeri-ngeri sedap sih, tapi ya menarik sekali. Tadi pagi bilang gitu. Gitu. Jadi kira-kira dinamikanya kayak gitulah. Terus perangkat desanya siapa tuh yang sempat melakukan deklarasi yang di GBK juga GBK, kan? ya. Nah, dia bilang tanya, nah kita ini udah sering di kayak semacam di pelintir-pelintir lah. Dulu kita gelar silatnas gitu ya, silaturahmi nasional, kemudian diisukan kita mendukung 3 periode. Nah sekarang kita begini diisukan mendukung salah satu paslon. Sur tadi di GBK hadir. Di GBK yang enggak. Dia bilang enggak. Oh, berarti kelompok yang berbeda jangan-jangan. Bisa jadi karena kan memang perangkat desa kan terpecah ke beberapa organisasi. Betul, kan. Karena kan yang di video banyak viral itu kan di acara GBK kan ada bilang dari MC-nya kan bilang dukungan untuk nomor urut 02 kan. Udah jelas lah situ. Walaupun orang-orang partai KIM itu membantah dengan dengan begitu keras ya kan. Oke. Koalisi Indonesia Maju ya. Iya, Koalisi Indonesia Maju Paslon nomor 2. Ya. Oke. Tapi kalau kita melihat, apakah memang hanya pasangan nomor 2 atau Prabowo Gibran yang dibantu oleh para kepala desa? Enggak juga, Pram. Enggak juga. Gimana? Kan, gini loh, Pram. Coba Sen, Menteri partai mana yang punya akses ke Menteri kepala desa desa? siapa? Menteri Desa. Abdul Halim Iskandar. Betul. Partainya? Caimin. Nah, kita diskusi lah nih sama beberapa orang yang mengetahui. Iya. Jadi ada cerita begini. Jadi Dari mana nih? Dari PKB atau dari di PKB Kemendes juga, atau dari mana? Di PKB juga cerita, orang dekat dengan Kemendes juga cerita. Oke. Jadi yang pertama begini, perangkat desa itu dulu sebelum Caimin dilamar atau jadi cawapresnya Anies, itu digerakkan untuk mengkampanyekan PKB begitu. Oh. Caimin PKB. Ini pendamping desa bukan? Ya, pendamping desa lah. Pendamping desa ya, yang ini ngurusin dana desa juga kan? Dana mereka desa kan? juga, betul. Nah, disitulah disuruh mainin medsos kan. Jadi ada kayak misalkan sehari lu harus nge-tweet berapa banyak gitu kan. Harus nge-like atau nggak nge-love gitu kan. Terus, nah sekarang setelah Muhaimin jadi cawapresnya Anies, mereka juga disuruh campaign tuh. Anies Muhaimin di media sosial. Oke. Itu informasi yang gue dapat. Jadi ya mereka juga di bawah-bawah juga mengkampanyekan juga soal bagaimana si Anies Muhaimin ini bisa menang lah di desa itu kan. Oke. Minimal memilih dia atau keluarganya memilih Anies Muhaimin. Oke. Kemarin Cica semalam tuh sebelum balik tuh sempat cerita bahwa ada grup WhatsApp-nya khusus para pendamping desa itu. Ada. Di daerah Jawa Timur. Kita juga lihat lah grup itu kan. Jadi kayak di ponten lah, di absen gitu siapa saja yang sudah melakukan tugas-tugasnya ada itu KPI kan. lah, Ada KPI-nya. ada KPI. Nih gue dapet nih percakapan WhatsApp grup pendamping desa itu di Jawa Timur. Jadi intinya mereka diminta kehadiran di suatu tempat. Ini di konteksnya November ya. November. Lalu belum lama. Lalu juga mereka diminta untuk menyebarluaskan melalui media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Jadi bikin trending Twitternya itu sekitar jam 7 malam sampai jam 8 malam. X ya, Twitter sekarang X itu kan. 1 jam itu, selama 1 jam. Jadi itu prime time lah kalau di siaran kan. Ada narasi-narasi khusus kan? Ada narasi khusus di sini. Lalu kayak upload Facebook, Instagram dan lain-lain itu keesokan pagi harinya. Jadi biar menjadi percakapan terus lah kegiatan-kegiatan Caimin begitu. Terus disebut juga bahkan ada di KPI-nya itu kan. Relawan-relawan berapa voter segala macam. Sedetail itu pengarahannya atau penggunaan perangkat desa ini oleh PKB dan Muhaimin begitu. Oke, berarti terbukti bahwa bukan hanya Prabowo ya. Bukan hanya juga Prabowo. kubu Muhaimin menggunakan ya. Nah, bagaimana dengan kubunya Ganjar? Ya, jadi memang di kubu Ganjar atau pasangan nomor urut 3 ini juga menggunakan perangkat daerah gitu loh. Salah satunya juga perangkat desa, Pramsen. Ya. Mereka kan gue udah bilang tadi bahwa
organisasi perangkat desa ini kan terpecah. Nah, yang mendukung Ganjar ini namanya adalah Papdesi. Papdesi. Beda dengan Abdesi pimpinan Surtawijaya ini. Ini ada Papdesi yang mereka jauh lebih konkret nih dukungannya karena mereka sudah terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai pendukung Ganjar dan sudah membuat semacam Des Ganjar gitu loh. Des Ganjar. Des Ganjar. Des Ganjar. Jadi ini semacam organisasi relawan yang dibentuk di daerah-daerah gitu kan. Sama seperti tim-tim relawan yang lainnya. Tentu saja ini untuk penggalangan, kemudian mensosialisasikan visi misi, program kerja dan sebagainya. Tapi yang melakukan adalah perangkat desa. Gitu. Tetapi informasi yang gue dapat ini adalah agak landai nih kegiatan aktivitas. Belakangan ini Papdesi. Kenapa landai? Nah, itu dia karena ada tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman itu tadi. Logistiknya dikunci. Iya. Itu tadi. Jadi mereka agak tiarap juga nih sekarang. Jadi kegiatan sosialisasi, penggalangan dan macam-macam ini agak seret nih yang dilakukan oleh teman-teman Papdesi di kubu Ganjar. Tapi itu tidak mengurangi bahwa ya di semua kubu menggunakan perangkat atau lembaga negara dalam hal pemenangan. Dengar-dengar bansos gimana nih? Kan mensosnya dari PDIP. Nah, ini kan sudah pernah kita bahasin di beberapa edisi podcast kita sebelumnya gitu, bahwa kita harus mewaspadai gula-gula lah. Gula-gula pemerintah menjelang coblosan 14 Februari besok itu. Salah satunya dengan bansos gitu kan. Nah, informasi yang kita dapat dari salah satu petinggi partai pemerintah mengatakan bahwa ini ada upaya untuk mengguyur masyarakat dengan bantuan sosial, tapi ada drama tuh, ada intrik politik di belakang pemberian bansos itu. Seperti apa itu? Karena begini, karena kita tahu lah lazimnya bahwa pemberian bantuan sosial namanya juga bantuan sosial. Gitu kan, lewat Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial ini dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, Risma gitu kan. Nah, tentu saja karena tujuan mengguyur bansos ini bukan untuk pemenangan PDIP gitu kan. Ada upaya-upaya untuk menolak gitu kan, karena ini pasti dipakai untuk kepentingan politik. Karena itulah kemudian dari petinggi partai politik yang cerita ke kita, penyaluran bansos ini kemudian disampaikan atau disalurkan lewat Badan Pangan. Badan Pangan. Jadi bukan Badan Pangan Nasional. Bukan lewat kementerian. Gitu. Berarti namanya jadi bantuan pangan nanti. Bantuan pangan. Dan ini panjang mainnya kan sampai bulan Juni. 6 atau 7. Gitu. Ini bantuan sosial atau bantana? Apa tuh? Bantuan istana. Ini mirip-mirip dengan Wencana. Pram kayak om banget. Gue nonton reels gitu, wajar lah. Nah, menyangkut bansos, bantuan nih, gue ada cerita menarik juga. Ini berkaitan sama survei, Pram. Nah, gimana? Jadi ada info begini. Jadi, udah cukup lah ya, cukup. Jadi silahkan kalian yang bisa menilai masing-masing. Semuanya kalau punya kesempatan ya melakukan, menggunakan alat negara, fasilitas negara untuk kampanye. Jadi jangan tuduh sana, tuduh sini, maling, teriak maling. Jangan. Ya. Begitu saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya silahkan. Simpulkan masing-masing. Yang jelas jangan sikat sana, sikut sini. Sembari dia pun melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.